Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 4 pelajaran Pendidikan Pancasila ya. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Dwi Tias Utami. Adik-adik sekalian ya, di buku ini yang merupakan kurikulum merdeka ya. Ini kita akan membahas soal latihan ulangan bab 5 ya. Bab 5 itu tentang gotong royong di lingkup kecamatan, kelurahan dan desa ya. Tepatnya untuk persiapan asesmen ya, asesmen akhir tahun atau asesmen akhir semester yang kedua ya. Oke, kita akan memulai dari yang bagian A untuk latihan ulangan bab 5 ya. Di sini ada soal pilihan ganda ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu ya. Gotong royong bermakna, makna gotong royong itu apa? Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Melakukan pekerjaan bersama-sama, bergotong royong. Berarti pekerjaan dilakukan secara bersama-sama ya. Nah, gotong royong sendiri itu selain pekerjaan menjadi cepat selesai, juga meringankan pekerjaan kita dengan melakukan bersama-sama ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kegiatan tolong-menolong dapat kita terapkan di mana saja. Contoh kegiatan tolong-menolong yang dapat kita lakukan di lingkup desa. Ingat ya, ini tolong-menolong kata kuncinya sama lingkup desa. Yang A, membayar pajak dengan rutin. Nah, ini bukan tolong-menolong di lingkup desa ya. Kemudian yang B, membuat jembatan darurat saat jembatan desa putus. Nah, ini membuat jembatan darurat tentunya kita dengan cara tolong-menolong ya, bergotong royong ya, bekerja sama. Nah, ini ada kata desa, jembatan desa. Nah, ini tentu ya bisa kita pilih. Kita lihat yang C. Anak-anak membersihkan sampah di halaman rumah bersama ayah. Nah, ini bukan lingkup desa tapi lingkup keluarga ya, atau di lingkungan rumah. Kemudian yang D, siswa melaksanakan piket kelas. Ini berarti di lingkungan sekolah. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, adik-adik sekalian ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut yang bukan manfaat dari melaksanakan gotong royong di lingkungan setempat adalah ini. Ada kata bukan ya, bukan manfaat gotong royong. Yang A, warga semakin rukun ya, jelas ya, karena bertemu sama satu sama lain maka bisa menjadi rukun ya, saling ketemu, saling mengenal. Pekerjaan cepat selesai ya, dengan gotong royong tentunya pekerjaan akan lebih cepat selesai karena dilakukan bersama-sama. C, terjadi pertikaian antar warga. Nah, kalau kita melakukan gotong royong seharusnya bukan terjadi pertikaian tapi terjadi kerukunan. Nah, ini berarti yang bukan manfaat dari gotong royong. Yang C ya, adik-adik sekalian ya. Kemudian yang D, semangat kekeluargaan semakin meningkat. Nah, ini juga dengan gotong royong semangatnya kekeluargaan akan meningkat tentunya karena bisa bertemu dengan keluarga yang lainnya ya. Sekarang nomor 4, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar beberapa siswa ya. Ini ada tulisan posko bantuan bencana. Ini nampaknya mau memberikan bantuan ya untuk daerah bencana. Nah, manfaat dari kegiatan gotong royong yang dilakukan pada gambar adalah, manfaat dari gotong royong apa? Ini ada kata bantuan bencana ya. Bergotong royong untuk membantu tentunya yang terkena musibah. Manfaatnya berarti yang A, membantu korban bencana ya, ini ada clue-nya di sini. Bisa kita tandai dulu ya. Kemudian yang B, melestarikan budaya bangsa. Yang C, membuat sekolah menjadi lebih bersih, dan D, mendapat nilai ulangan yang tinggi. Karena ada clue-nya posko bantuan bencana, maka ini gotong royongnya untuk membantu korban bencana ya. Jawabannya yang A. Lanjut ke halaman 105 ya, nomor 5. Perhatikan contoh-contoh berikut.
Yang pertama, ibu-ibu membuat barang kerajinan dari botol bekas. Kemudian yang kedua, warga membuat pupuk kompos dari sampah organik. Yang ketiga, anak-anak membuat pesawat mainan dari kertas kosong. Dan yang keempat, bapak-bapak membakar sampah saat kerja bakti. Kegiatan gotong royong warga untuk mengurangi pencemaran di lingkungan ditunjukkan oleh nomor lah ini ya. Gotong royong mengurangi pencemaran lingkungan. Kita lihat. Membuat barang kerajinan dari botol bekas ini ya, berarti bisa mengurangi pencemaran ya, karena botol bekasnya dimanfaatkan lagi. Kemudian B, warga membuat pupuk kompos dari sampah organik. Ya, ini juga bisa ya. Sampah-sampah organik dijadikan pupuk. Ini berarti kita manfaatkan lagi sampahnya. Kemudian C, anak-anak membuat mainan dari kertas kosong. Nah, ini justru akan membuat sampah ya, membuat sampah berserakan karena dibuat pesawat, diterbangkan kemana-mana. Ini berarti bukan. Yang D, bapak-bapak membakar sampah saat kerja bakti. Lah ini hasil pembakaran sampah itu justru menimbulkan pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara ya. Itu berarti jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 2. Kita lihat di sini. 1 dan 2 ya, 1 dan 2, maka jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Gotong royong memiliki banyak manfaat. Manfaat membersihkan lingkungan bersama warga adalah kita membersihkan lingkungan bersama warga. Manfaatnya itu apa? Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Lingkungan lebih cepat bersih karena dikerjakan bersama-sama. Kalau yang A, semangat kekeluargaan semakin berkurang lah, bukan wong kita mengerjakan bersama-sama kok jadi berkurang semangat kekeluargaannya, ini kurang tepat ya. Kemudian yang C, mendapat upah dari kegiatan. Lah ini tujuannya kita gotong royong itu bukan untuk mendapatkan upah ya, karena untuk kepentingan bersama. Yang D, pekerjaan terasa semakin berat juga bukan ya. Dengan bergotong royong maka pekerjaan akan semakin ringan ya. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 7. Terjadi kebakaran di daerah tempat tinggal kita. Api besar terlihat berkobar dengan asap hitam yang mengepul di langit ya. Kegiatan gotong royong yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar adalah hal ini terjadi kebakaran ya. Berarti bergotong royongnya tentunya kita berusaha untuk memadamkan api ya. Jadi mengambil air untuk memadamkan api bersama-sama. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kalau yang A, berkerumun di dekat tempat terjadinya kebakaran. Lah kalau kita berkerumun apakah akan menyelesaikan masalah ya? Jelas tidak. Kemudian yang C, merekam kejadian. Nah, kita hanya merekam saja tetapi tidak segera bertindak. Ini juga bukan hal yang tepat ya. Kemudian yang D, memanggil warga sekitar agar berkumpul di sekitar tempat kebakaran. Nah, ini boleh tetapi sebaiknya kita langsung mengambil tindakan ya secara bersama-sama. Yang paling tepat yang B ya. Lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar gerbang atau gapura di mana bawahnya ini banyak sekali sampah berserakan ya. Kegiatan gotong royong yang sebaiknya dilakukan setelah melihat kondisi pada gambar adalah kalau lihat ada sampah seperti ini kira-kira apa? A, membakar sampah di tempat tersebut agar dapat menampung sampah lain yang akan dibuang. Lah ini membakar sampah ini sebenarnya kurang tepat ya, karena menimbulkan polusi, apalagi setelah sampahnya bersih malah akan dibuang sampah lagi. Berarti yang A bukan ya. Yang seharusnya dilakukan itu seperti apa? Kemudian yang B, bekerja bakti untuk membersihkan sampah lalu membuat tempat penampungan sampah yang rapi. Lah ini yang sesuai ya. Kemudian yang C, ronda malam untuk menjaga tempat pembuangan sampah agar tidak ada lagi warga yang membuang sampah ke tempat itu. Nah, ini juga bisa, tetapi tidak perlu kita lakukan ronda malam hanya untuk menjaga supaya tidak ada warga yang membuang sampah ya. Cukup kita bersihkan, kita buat penampungannya ya, kita ingatkan kalau ada yang membuang sampah di situ. Kemudian dia mengadakan rapat agar warga tidak perlu mengeluarkan biaya dalam membersihkan sampah. Nah, ini ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut ya. Ini ada kegiatan mendorong mobil yang mogok. Nah, manfaat kegiatan pada gambar adalah, manfaatnya apa di sini? Yang A, mengurangi kemacetan jalan akibat kendaraan mogok. Ya, ini ya, dengan didorong maka kemacetan bisa teratasi ya. Yang B, memberi tontonan bagi warga yang melintasi jalan ya, masa hanya ditonton ya. Kemudian yang C, mengurangi pencemaran udara. Lah bukan begitu ya. Kalau mengurangi pencemaran udara masa
dengan cara mobilnya dimatikan terus didorong, ini juga bisa mengakibatkan kemacetan karena hanya untuk mengurangi pencemaran udara. Nah, itu tidak efektif namanya ya. Kemudian ada menambah pekerjaan polisi, ini juga bukan. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 10, gotong royong harus kita biasakan sejak kecil. Ibu kerepotan menenangkan adik yang menangis sambil membuat susu. Tindakan kita sebaiknya, nah ini ya, kita harus membantu ibu berarti karena ibu repot ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu menghibur adik agar berhenti menangis supaya ibu juga bisa dengan tenang membuat susunya tadi ya. Itu ya untuk soal latihan ulangan bab 5 yang bagian A 1 sampai 10 ya. Untuk yang bagian B dan C nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan yang masih ketinggalan pembahasan-pembahasan dari buku ESPS Pendidikan Pancasila yang lainnya bisa dilihat di playlist ESPS Pancasila kelas 4. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.